Pace e bene. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada hari kedua ini kami akan membagikan kepada para saudara-saudari panggilan atau sekitar masa kecil dari Santo Antonius di Padua sampai ia menjadi seorang biarawan Agustinian. Pada bagian pertama yang sudah kami bagikan kepada para saudara dan saudari, bagaimana dia sudah sejak kecil mendedikasikan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Dimulai dari keluarga ketika ibunya mempersembahkan secara khusus kepada Bunda Maria hidup dan juga pengalaman Santo Antonius di Padua. Lalu kemudian Santo Antonius yang mengambil nama pertama Fernando pada usia ke-10 tahun sudah mulai terlibat dalam kegiatan gereja seperti menjadi putra altar. Dari sana sudah mulai timbul kekuatan-kekuatan dari dalam dirinya yang dia rasakan dan dia renungkan bukan berasal dari dirinya tetapi berasal dari Roh Allah. Dalam satu buku yang ditulis sekitar pertengahan abad ke-14 yang bernama Liber Miracolorum, di situ dikatakan bahwa pada suatu ketika di dalam gereja Santo Antonius ini berjumpa dengan seorang iblis. Iblis itu menartawakan kehidupan Santo Antonius yang dekat kepada Tuhan. Tetapi kemudian Santo Antonius dikatakan dia membuat tanda salib dan dia memenangkan pertarungan itu. Dan iblis itu lari dari hadapannya. Dengan pengalaman-pengalaman religius yang begitu kental sejak masa kecil, akhirnya pada usia 15 tahun Santo Antonius bergabung dengan keluarga religius Agustinian dengan tetap memakai nama Fernando. Pengalaman awal ketika dia masuk biara seperti yang dia tulis dalam salah satu sermoni berangkat dari perjumpaan beberapa perempuan ketika mereka pergi ke kubur Yesus pada hari pertama Minggu Paskah. Dikatakan bahwa dalam perjalanan itu perempuan-perempuan itu memikirkan bagaimana nantinya mereka menggulingkan batu yang begitu besar, yang begitu kuat dengan kondisi fisik mereka yang adalah perempuan. Tetapi ketika mereka sampai di kuburan, mereka melihat batu itu sudah terguling, yang tadinya batu besar sudah terguling. Dan mereka merasakan bahwa ini adalah kekuatan Allah yang ada dalam hidup mereka. Bagi Santo Antonius pada saat itu, bagi siapapun yang mau menjadi anggota biarawan atau religius, sama seperti para perempuan yang pergi mengunjungi kubur Yesus. Dengan niat yang tulus baik, mereka mencoba mengikuti jalan Tuhan. Dia menggambarkan hidup di dalam biara itu seperti sebuah batu yang sangat besar. Bagaimana dia tidak katakan demikian? Karena memang di dalam biara hidup saat itu, bahkan sampai sekarang, hidup membiara itu bukan hidup yang sangat mudah, tetapi hidup yang sungguh-sungguh. Harus hidup dalam kedisiplinan, makanan juga teratur, pakaian juga hidup dalam kesederhanaan. Semua hal menjadi sederhana, namun karena kemuliaan Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan, semua menjadi indah. Itulah yang dia tulis juga dalam sermoninya, bahwa batu yang besar, hidup yang keras, yang susah dilalui, tetapi sungguh menjadi keindahan jika hidup menurut kehendak Tuhan. Baginya, hidup dalam membiara adalah hidup menurut kehendak Tuhan, bukan hidup menurut kehendak pribadi. Inilah yang menguatkan Santo Antonius dalam pengalaman hidupnya ketika dia memasuki ke dalam tarekat Agustinian. Dan pengalaman inilah yang dia juga bawa terus sampai kemudian ia menjadi orang besar dalam ordo Agustinian. Melalui ulah tapa, khotbah dan juga meditasi-meditasi lainnya, Santo Antonius memenangkan pertarungan melawan keinginan-keinginan duniawinya untuk mengkhususkan hidupnya kepada Tuhan. Pada bagian berikutnya, saudara-saudari, kami akan mencoba membagikan pengalaman kepada saudara-saudari bagaimana Santo Antonius memeluk cara hidup Fransiskan. Marilah berdoa. O Santo Antonius yang maha bijaksana, dengan ajaranmu engkau telah mengenal kebenaran-kebenaran ilahi dan engkau telah menjadi terang dan cahaya bagi gereja dan dunia. Terangilah akal budi kami sehingga kami mampu mengenal kebenaran-kebenaran ilahi yang diwahyukan kepada kami dalam pengalaman hidup kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Amin. Pace bene.